Welcome back in Gloria Charlotte YouTube channel. Jadi kemarin itu banyak yang requestnya itu adalah bikin konten YouTube. Katanya kalau orang-orang LDR itu bikin konten YouTube katanya laku keras di pasaran pak, udah kayak kaset bajakan gitu. Nah jadi pada saat orang-orang bilang gitu, gue mikir gue bikin konten apa ya, gue nggak bisa bikin konten sama orang yang, ya masalahnya kan sama orang yang belum ini banget gitu loh. Nah belum kenal, bukan belum kenal, interaksinya tuh nggak setiap hari in real gitu ya. Nah sampai akhirnya gue mikir ya udah deh, kalau ada kurang-kurangnya ya mohon maaf aja nih ya. Jadi hari ini tuh gue mau bikin konten tentang LDR atau long distance relationship. Kalau misalkan teman-teman ada yang lagi LDRan juga gitu ya, entah beda kota atau beda negara, apalagi beda negara ya, itu nggak enak banget memang, betul. Sebelumnya udah sempet gue sharing di podcast itu gimana ceritanya gue bisa ketemu sama partner gue yang sekarang, terus akhirnya kita in relationship. Nah itu gimana ceritanya sebenarnya udah gue share nih di podcast. Jadi nanti kalian bisa main ke podcast gue aja di Gloria Charlotte di podcast ya. Nah long story short itu ketemunya itu kan sebenarnya by online dating apps ya. Online dating apps itu kan kalau yang teman-teman tahu, untuk pemakaiannya itu kan memang lo bisa ketemu sama banyak orang di sana. Dari orang yang waras sama yang gak waras tuh banyak di sana. Dari orang yang bener-bener real sama yang gak real tuh ada di sana. Nah gue ketemu lah sama pasangan gue yang sekarang itu dari situ. Dan komunikasi terus gitu sampai akhirnya kita memutuskan untuk jadi nih, coba untuk menjalin sebuah hubungan yang serius. Pada saat itu di 2019 akhir 2019 akhir. Nah, corona itu belum ada ya saat itu. Jadi corona itu kan munculnya 2020 awal. Waktu di Wuhan itu memang 2019 akhir kan. Cuman pada saat itu gue sama pasangan ini mikirnya optimis. Ya ibaratnya kayak cuman itu mungkin terjadi cuma di Cina doang, nggak akan nyampe di negara lain. Pada saat itu gue mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata pada saat kita optimis gitu ya, ternyata sekitar bulan Januari atau Februari kita udah booking tiket, bukan kita, dia udah booking tiket itu untuk penerbangan di bulan Oktober 2020 dengan asumsi adalah bahwa ya corona itu nggak akan nyampe ke sini, atau ibaratnya nggak akan lama gitu. Ternyata ya itu ya 2 tahun pak, 2 tahun nggak jadi ya, karena kan memang semua penerbangan tutup, semua rute itu di close gitu kan, karena memang lagi pandemi saat itu. Dan sampai akhirnya di 2022 ini barulah ketemu. Lo capek gak sih baru ketemu yang harusnya tuh di 2020 itu lo udah bisa ketemu gitu. Jadi agak-agak kesal ya ibu bapak gitu. Jadi ketemunya itu baru bisa di 2022 karena memang kalau kalian udah sempet nonton video gue yang sebelumnya itu sempet bahas tentang visa on arrival atau VOA. Nah itu kan udah bisa diberlakukan nih, jadi udah bisa ketemu lah para pasangan LDR di seluruh penjuru dunia yang punya pasangannya orang Indonesia gitu. Nah, gue kalau gue sendiri kan gimana ya, mungkin banyak yang pengen tahu gitu ya, kok bisa gitu, karena kan ibaratnya kalau banyak, nggak cuma gue doang sebenarnya, kan banyak orang yang kok bisa sih LDR terus ketemuan gitu, emang yakin gitu, emang nggak takut, emang banyak banget emang yang lain gitu ya. Nah mungkin ada banyak pertimbangan. Nah, buat teman-teman yang LDR juga gitu, atau mungkin yang punya pemikiran kayaknya kalau hubungan LDR tuh kayaknya agak-agak aneh atau nggak meyakinkan gitu ya,
sebenarnya itu it depends gimana kita ngejalaninnya aja sebenarnya ya, karena kan LDR itu cuman bedanya itu cara pacarannya aja. Kalau misalkan orang normal, lo pacaran kan lo bisa ketemu kapan aja, lo bisa malam mingguan, lo bisa ngapain aja berdua. Kalau LDR itu kan karena jarak, jadi kita nggak bisa melakukan semua halnya itu dengan mudah, semudah orang normal gitu. Lo harus plan jauh-jauh hari, lo harus beli tiket, lo harus beli bla bla blanya itu lo harus beli gitu, lo harus prepare banget gitu kan, karena memang lo beda kota, beda negara gitu, apalagi beda benua. Nah jadi gue merasakan sendiri sih sebenarnya bahwa LDR tuh nggak selalu negatif. Banyak kan orang yang bilang kalau LDR tuh kayaknya ya cuman buat friends with benefit, atau LDR itu kayak cuman buat teman-teman chatting doang gitu, atau yang negatif-negatif gitulah gitu ya. Tapi ternyata enggak kok. Jadi ini orangnya lagi main game, dia tuh pemalu banget, nggak mau nonton, nggak mau rekam video. Han, 10 minutes ya? 5. 10 5. 10 minutes. About what I want to talk. What you want to talk, what make you really sure that you will come in here to meet up your girlfriend? I mean, that's a lot of people have long distance relationship too, but they are not sure to meet up with their partner from other country. But what make you are really sure to meet up your girlfriend in other country? I think it's very important. To meet the girlfriend from other country when you have a long distance relationship, because it's not the same when you are talking with video call or voice call. It's other. It's more feelings while you meet the girlfriend. It's you have other communication with the girlfriend, and you want to know how is the life from her, what they are talk to you. Is that really so how you have thinking, or maybe it's a little bit other, or maybe complete what you have thinking before, and you want to know what is happened in her life. Maybe you want to meet the family and want to learn to understand the girlfriend better. But what do you think about when the people have long distance relationship? So is it means for some negative things like only friends with benefit, or only need a partner to talk but no more for some relationship? Is it true? I think it's important to have a partner who can talking. It's important to have a partner who can your life in the future together. And I think only when you need a partner to talking, or maybe to meet, that's okay, but that's not a relationship what I want, or what is good when you have a long time with these people for the future to planning. So long distance relationship is not means like you have relationship for something negative with your partner, right? A long distance relationship have some negatives. Whoosh. Yeah, that is the long distance. Much relationships goes broken because they meet maybe in the near from the apartment or where they live other people that make broken. Or it's easier to break up, to say I don't want to contact with you, I delete the number, I block the number from the girlfriend, and then
it's all. That's easier as when you have a relationship with in the same city. So I think, yeah, it's It depends. uh, It depends the couple yeah. thinking about long distance relationship. Yeah, it's more complicated to have a long distance relationship. It needs much more work because you can't meet her partner. But when it's function, then it's a stronger relationship as a normal relationship. Oke, thank you. Nah itu jadi eh sebenarnya itu it depends ya teman-teman. Kalau misalkan memang teman-teman ngerasa kayak nggak apa-apa atau fine aja long distance relationship, sebenarnya nggak masalah gitu ya. Nah cuman memang nggak semua hal itu bisa langsung match gitu. Jadi kayak misalkan kalau tadi Mark bilang tuh ya sebenarnya LDR tuh bisa aja negatif gitu kan. Jadi kayak misalkan ya udah ya gue butuh teman ngobrol gitu dan gue dapet lo yang nggak harus ketemu setiap hari, terus kayaknya gue udah gak nyaman deh, kita putus aja gitu. Dan itu lebih mudah untuk bilang putus dengan orang yang LDR ketimbang yang in real gitu, jadi ketemu langsung gitu kan. Nah memang iya benar, itu konsekuensinya memang begitu, cuman nggak semuanya kayak gitu. Jadi bisa dibilang apa ya, kemungkinan yang tadi dijelasin atau dibilang sama Mark itu yang kemungkinan atau possible untuk terjadi. Cuman memang itu kembali lagi ke pasangannya gitu ya. Memang tujuan lo itu untuk long distance itu apakah untuk iseng-iseng aja atau memang ya lo memang mau membangun sebuah hubungan yang serius dengan pasangan lo, even itu LDR gitu. Dan ketemu itu penting ya teman-teman. Jadi mungkin ada yang bilang aduh terkendala biaya, terkendala waktu, terkendala dan lain-lain, dokumen dan lain-lain gitu. Itu memang benar nggak semudah itu yang tadi gue bilang ya. Orang LDR sama orang normal itu memang kita tuh beda banget. Yang LDR ini kita butuh dokumen untuk ketemu doang, kita butuh uang banyak untuk ketemu doang gitu, dibanding teman-teman yang memang ibaratnya ya memang udah pacarannya gampang aja, bisa lo bisa naik Grab, bisa naik Gojek gitu, atau lo bisa naik angkutan umum kan. Jadi bedanya di situ. Dan itu mengupayakan bareng-bareng ya. Kayak misalkan lo ngerasa kayak misalkan LDR, oke, kita cuman ketemu video call, kita cuman ketemu by telepon aja, tapi di satu sisi lo perlu dong ketemu in real sama pasangan lo itu. Even cuman ketemu, oke deh, yang penting ketemu dulu satu kali, untuk nextnya gimana itu lo bisa atur lagi. Yang penting kan harus ketemu dulu gitu. Sama kayak yang statement yang tadi dibilang sama Mark juga, bahwa ya gue perlu ketemu sama pasangan gue, karena kan pasti orang beda. Nanti gue akan bikin video lain gitu ya, ibaratnya, karena itu akan beda banget. Jadi kayak misalkan kayak gue sama pasangan gue juga, kita beda loh pada saat ngobrol di handphone sama ketemu langsung tuh cara komunikasi kita tuh beda banget. Jadi seolah-olah kayak lebih intimate kita ketemu langsung ya. Kayak ya memang karena ketemu langsung jadi lebih intimate, cuman apa yang kita obrolin, interaksi kita tuh kayak lebih tektok itu tuh pada saat ketemu dibanding texting. Nah that's why itulah yang membangun chemistry, membangun komunikasi kita sebagai pasangan supaya lebih deep lagi gitu kan untuk kedepannya. Karena kan kalau misalkan kalian punya planning hubungan yang serius kedepannya, berarti kan harus ada pembicaraan yang serius. Kayak misalkan lo harus tahu pasangan lo tuh kayak apa sehari-hari, lo harus tahu apa yang dia suka dan gak suka, lo harus tahu apa yang bikin dia nyaman dan gak nyaman gitu. Lo harus tahu itu. Nah itu bisa tahu ketika itu tadi ketemu. Nah itu sih yang mau gue share ke teman-teman gitu ya. Karena banyak banget yang DM di Instagram untuk
bikin video gitu, gimananya gitu. Gue bukannya gimana, cuman karena memang ya tadi lu lihat sendiri ya, orangnya aja kan kayak begitu, kayak susah ngomong gitu. Jadi bukan orang yang tipikal narsis di depan kamera gitu. Jadi kita bingung ya mau bikinnya gimana gitu. Jadi tapi harapan gue semoga untuk videonya untuk teman-teman yang LDR bisa ketemu, bisa disegerakan, bisa ya meet up lah sama pasangannya gitu ya. Apapun yang terjadi, apapun kendalanya, semoga bisa ketemu gitu. Amazing! Itu penting, hal penting, even cuman sekali itu penting banget ya. Oke, gue punya planning menikah, ya nggak apa-apa lu punya planning menikah, tapi setidaknya lu harus ada ketemu 1 kali dulu. Even 1 kali ketemu tapi sebulan gitu, dan dalam sebulan itu lu udah punya planning, udah lu padetin gitu planningnya 1 bulan tuh mau ngapain aja, mau kemana aja gitu. Jadi supaya niat lo yang tadi pengen married gitu kan, pengen menikah itu lo udah planning gitu, lo udah ketemu dulu gitu. Jadi nggak cuman by texting aja. Hari ini semoga videonya bisa menjadi hiburan ya. Gue nggak tahu ini jadi manfaat atau enggak. Jadi semoga nextnya kita bisa bikin video berdua sama Bapak Mark yang lagi main game. Dan juga bisa kasih motivasi buat teman-teman LDR yang supaya bisa cepat ketemu nih di tahun ini. Itu aja teman-teman. Sepertinya suara gue ini agak lebih pelan ya dibanding video-video gue yang sebelumnya, karena memang agak-agak kikuk nih kita bikin video gitu kan. Baru pertama kali nih bikin video tentang cinta-cintaan gitu, tentang begini-gini, but it's okay. Well, thank you teman-teman untuk yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di support juga untuk kita, untuk like, di subscribe juga. Dan untuk teman-teman yang punya ide atau punya masukan bisa langsung komen aja di bawah, nanti akan langsung gue respon dan akan kita bikin videonya kalau memang memungkinkan untuk langsung gue bikin videonya. So itu aja teman-teman, have a good day.